Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang vektor. Sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu vektor, apa itu besaran skalar, apa itu besaran vektor, dan apa itu besaran turunan, dan apa itu besaran pokok. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor, bagaimana perhitungannya, bagaimana rumusnya, dan sebagainya. Silahkan disimak video ini baik-baik. Oke, besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kemarin saya sudah mengatakan besaran vektor itu adalah besaran yang sama dengan besaran turunan. Oke, jadi besaran vektor ini memiliki perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain sebagainya. Oke, kemarin saya sudah memberikan contoh besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Oke, Ani pergi ke sekolah dengan jarak 3 km ke arah utara. Itu contoh dari besaran turunan yang sangat amat mudah kita ketahui. Oke, tapi bagaimana rumusnya? Bagaimana resultan vektor dengan metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode sebagainya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, selanjutnya ada aturan untuk menentukan besar dan arah vektor. Nah, di vektor ini ada aturannya untuk menentukan arah resultan vektor. Yang pertama ada besaran vektor, artinya panjang vektor. Lalu yang kedua ada arah vektor, artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Lalu yang ketiga ada vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Nah, di sini sudut vektor akan bernilai positif jika diukur berlawanan arah putaran jarum jam. Oke, dia akan bernilai positif jika berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, sedangkan dia akan bernilai negatif jika diukur searah putaran jarum jam. Paham ya? Jadi untuk bernilai positif, dia harus berlawanan arah dengan jarum jam. Dia akan bernilai negatif jika dia searah dengan jarum jam. Lalu, panjang vektor itu digambarkan menggunakan skala panjang yang sesuai. Misalnya nih, untuk vektor gayanya sebesar 10 Newton. Nah, jika digambarkan dengan panjang 1 cm, maka untuk vektor gaya 20 Newton harus digambarkan dengan panjang 2 cm. Oke, paham ya? Kalau untuk 10 Newton, besarnya 10 Newton gaya vektornya, maka diukur panjangnya 1 cm. Jika gaya vektornya 20 Newton, maka digambarnya 2 cm. Sebaliknya, kalau misalkan 30 Newton, maka digambarnya 3 cm, dan seterusnya. Oke, untuk menentukan arah vektor, itu kita dapat menggunakan busur derajat. Biasa kalian sering kan di matematika kalian menggunakan busur derajat. Lalu, resultan vektor dari 2 atau lebih vektor dapat digambarkan dengan metode poligon atau segi banyak. Oke, selanjutnya ada resultan vektor. Yang pertama itu menggunakan metode segitiga. Oke, ada 2 vektor, ini vektor A, ini vektor B. Ini ada resultannya, maka dari vektor A ditarik resultannya ke B, maka dijadilah metode segitiga, membentuk segitiga. Oke, ada vektor A, ada vektor B. Ditarik resultan dari ekor A ke kepala B. Ini R-nya. Oke, maka R sama dengan A plus B. Oke, A plus B. Kenapa? Karena dia dari ekor ke kepala yang B. Maka A dulu, baru B. Oke, paham ya? Lalu yang kedua ada vektor B dan ada vektor A. Nah, ditarik resultannya dari ekor B ke ekor A, ke kepala A. Maka resultan sama dengan B plus A. Jadi B dulu baru A. Kenapa? Karena ekornya B dulu baru ke kepala A. Jadi R sama dengan B plus A.
Selanjutnya ada metode jajar genjang, ada vektor A, ada vektor B, ditarik resultannya ke atas, ini membentuk sebuah jajar genjang. Di sini dia berlawanan arah dengan jarum jam. Dibilang tadi, kalau vektornya berlawanan arah dengan jarum jam, maka R sama dengan A plus B. Oke, di sini ada dua vektor juga, tetapi dia searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, berarti dia minus, maka resultan sama dengan A min B. Oke, setelah kalian mengetahui apa itu vektor, jajar genjang, apa itu vektor segitiga. Nah, di sini ada yang namanya rumus resultan dan selisih. Resultan vektor dan selisih vektor. Oke, ini adalah awal kalian masuk untuk menghitung-hitung. Kalau kemarin kita hanya menjelaskan dan hanya penalaran kalian saja, nah sekarang kalian memasuki gerbang untuk menghitung-hitung fisika. Oke, yang pertama itu ada besar resultan vektor R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Ini untuk resultan vektor. Lalu ada besar selisih vektor. Maka rumusnya S sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Oke, dipahamin ya. Kalau misalkan resultan itu ditambah plus 2AB. Untuk yang selisih maka dikurang 2AB. Di sini perbedaannya hanya plus 2AB dan min 2AB. Oke, untuk yang resultan plus 2AB, untuk yang selisih min 2AB. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama ada dua buah vektor F1 dan F2 memiliki pangkat berimpit dan masing-masing memiliki besar 3 Newton dan 4 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukanlah vektor resultan dan vektor selisihnya. Oke, kita ketahui dulu untuk F1 sebesar 3 Newton, F2-nya sebesar 4 Newton, dan theta atau alfanya 60 derajat. Yang ditanya tadi berapakah resultannya dan berapakah selisih vektornya. Maka untuk resultannya R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Oke, ini untuk rumus resultan. Ingat, untuk rumus resultan dia ditambah. Oke, maka resultan sama dengan akar. Kalian masukkan A tadi sama dengan 3 Newton, dikuadratkan jangan lupa karena A-nya kuadrat. Plus 4 Newton kuadrat, plus 2 dikali 3, dikali 4, cos 60. Oke, 2 dikali 3 Newton dikali 4 Newton cos 60. Oke, lalu resultan sama dengan akar 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16. 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24 cos 60. Maka cos 60 ini berubah jadi setengah akar 3. Untuk kosin, kalau misalkan kalian belum paham, silahkan kalian cari di internet. Oke, cos 60 setengah akar 3. Saya ulangin, R sama dengan akar 9 Newton, 3 pangkat 2, plus 4 pangkat 2, 16 Newton, dikali 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24, cos 60 setengah akar 3. Oke. R sama dengan akar 25 Newton plus 12 Newton akar 3. Dari mana Bu 12-nya? 12 ini dari 24 dibagi 2. Oke, akar 3-nya tetap ikut. Lalu, 25 Newton plus 12, ini kalian tambah, dapatlah hasilnya 37 Newton akar 3. Oke,
Maka akar 37 dikali dengan akar 3 didapatlah akar 111. Oke, 111 ini kalian akarkan dapatlah hasilnya 10,5 Newton. Paham ya? Kalau misalkan kalian belum paham, silakan kalian komen di YouTube ini. Lanjut yang B-nya, kita mencari selisih vektornya. Maka S sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Ingat, untuk rumus selisih itu hanya yang membedakan min 2AB-nya. Oke, hanya tanda minus dan plusnya. Maka kalian tinggal masukkan S sama dengan akar 3 Newton pangkat 2 plus 4 Newton pangkat 2 min 2 kali 3 dikali 4 cos 60. Maka S sama dengan akar 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 2 kali 3 kali 4 24 cos 60 itu setengah akar 3. Maka S sama dengan 25 dikurang 12. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurang. Oke, ini sama saja, cuman membedakannya dikurang dan ditambah. Lanjut. Maka S sama dengan akar 13 Newton dikali 3. 13 kali 3, 39. 39 diakarkan, maka hasilnya 6,24. Paham ya? Yang membedakan hanya tanda minus dan plusnya saja. Baiklah, setelah saya beri penjelasan tentang vektor, lalu rumus vektor, dan sebagainya, di sini ada latihan buat kalian, tolong dikerjakan. Yang pertama, ada dua buah vektor F1 dan F2 memiliki pangkat berimpit dan masing-masing memiliki besar 6 Newton dan 12 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 45 derajat, tentukanlah vektor resultannya dan vektor selisihnya. Ini sangat amat mudah karena sama dengan contoh soal yang saya berikan. Lalu yang kedua pun sama dengan contoh soal, dia hanya menentukan resultan dan selisih, sama. Lalu nomor 3, ada ditentukan dua buah vektor yang sama besarnya sama dengan F. Bilangan perbandingan antara besar selisih kedua vektor sama dengan akar 3. Maka berapakah sudut vektor yang dibentuk? Jadi kalian nomor 3 ini mencari sudut vektornya. Oke, terima kasih semuanya. Tolong dikerjakan latihan yang saya berikan dan dikumpulkan lewat GCR. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.